Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali bersama saya Sumboko. Kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda, berbagi tiada henti, terutama di bulan suci. Sadana tidak pernah menyerah, walau kondisi ekonomi keluarganya sangat terbatas. Ia tetap berupaya menyekolahkan keempat anaknya setinggi mungkin. Bekerja sebagai buruh pengupas bawang dengan penghasilan Rp300.000 per bulan. Sadana bercita-cita untuk mewariskan iman dan ilmu. Baginya, iman dan ilmu adalah harta yang utama yang perlu ia wariskan kepada anak-anaknya. Untuk itu, ia terus berusaha dan berdoa sekuat tenaga. Doanya terjawab melalui portal infak. Sadana pun berpesan kepada anak-anaknya untuk membalas kebaikan yang diterima dengan melanjutkan kebaikan itu kepada orang lain. Ya, itu karena tadi saya nggak punya harta benda gitu. Nah, sedikit udah saya jual, udah habis. Jadi saya harus yang saya tinggalin pengennya ya iman sama ilmu aja. Ya tanpa saya, anak saya nggak bisa ya hidup-hidupan kalau tanpa saya. Jadi saya harus kuat gitu. Saya harus kuat, saya harus berhasil sambil berdoa. Saya penting usaha sono sini sono, semua kerjaan saya mau gitu. Kerja apa aja saya mau, saya jalanin. Penting satu halal, dua berkah gitu. Jadi kurang kan ntar kan Allah saya pasrahin nama Allah, penting saya usaha gitu. Anaknya juga usaha, kamu juga harus belajar, jangan sampai ngecewain mama, jangan sampai ngecewain orang-orang yang bantu gitu. Saya bangun dari jam 4, terus masak, bikinin sarapan anak-anak berangkat, terus saya ke pasar, terus pulang masak, habis masak ada bawang, saya ngupas bawang, habis ngupas bawang, terus saya kalau ada bawang sampai malam, yang ngupas sampai malam, kalau nggak ada bawang saya terus pergi cari nafkah yang lain. Udah itu terus pulang jam 6 harus sampai rumah. Saya udah ditungguin sama anak-anak ngaji sampai isya selesai. Saya paling minum, datang lagi ibu-ibu sekeluarga ngaji terus sampai selesai, baru saya makan. Tiap hari begitu. Sadana, wanita berusia 45 tahun ini adalah ibu dari 4 anak. Pekerjaan sehari-harinya mengurus keluarga dan mengupas bawang. Suaminya Widodo bekerja sebagai buruh serabutan. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya cukup nggak cukup ya dicukup-cukupin. Ya sebenarnya ya nggak cukup, tapi ya mau gimana lagi, makan untuk hidup bukan hidup untuk makan gitu. Kadang namanya kalau nggak ada bawang ya saya juga kelabakan lagi gitu, saya harus pergi gitu. Soalnya saya ngutang yang nggak berani, nggak ada yang buat bayar juga. Ya saya bisa pergi ke induk beras, kadang nyapu, ya kadang kalau udah nyampe sono kok bersih, nggak ada sapuan gitu.
Ya saya udah minta aja, minta beras gitu, ntar dikasih. Pekerjaan mengupas bawang telah ditekuni selama lebih dari 13 tahun. Upah mengupas bawang sekitar Rp5.000 per karung. Rata-rata per 2 hari, ia berhasil mendapatkan 2 hingga 3 karung. Dalam sebulan, penghasilan yang didapat dari mengupas bawang sekitar Rp250 sampai Rp300.000. Penghasilan sebesar itu utamanya ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan makan. Sementara untuk kebutuhan biaya lain seperti kontrakan dan biaya sekolah anak-anak, ia harus mencari pekerjaan-pekerjaan serabutan lain sebagai tambahan. Nggak cukup gitu, gitu Pak. Ya itu karena tanggung jawab orang tua juga, masa anak pengen sekolah, orang tua nggak itu kan buat kebaikan. Kalau nggak itu saya nggak nurutin kan ntar saya tua juga, ntar saya disalahin juga. Terus kalau saya ninggalin harta, saya nggak punya. Terus kalau ninggalin ilmu kan saya kan udah, saya tinggalin ilmu ntar bisa, dia kan otaknya kan nggak mati gitu. Kalau orang punya ilmu otaknya nggak mati, dia bisa berpikir saya harus nggak punya duit, saya harus bagaimana. Kan kerja kan juga banyak kerjaan, ada yang halal ada yang haram, dia kan bisa bedain kerja yang halal sama yang haram gitu. Keluarga ini memiliki 4 anak. Ari Widodo 21 tahun, Nur Setiati berusia 19 tahun, Nikmatul Khoiriyah 12 tahun, dan Penny Yuswanto yang baru berusia 6 tahun. Salah satu perjuangan yang Sadanah lakukan adalah mencari bantuan ke lembaga-lembaga sosial yang memiliki program orang tua asuh atau bantuan beasiswa pendidikan. Sejak Maret 2010, doanya terkabul. Ia mendapat bantuan untuk membiayai anak-anaknya. Bantuan itu diterima anak pertamanya hingga lulus sekolah menengah kejuruan teknik dan kini telah bekerja. Bantuan juga diterima anak keduanya, Nur Setiati, sejak kelas 1 sekolah menengah kejuruan akuntansi. Karena kepandaiannya, Nur kini diterima melalui jalur seleksi prestasi di Politeknik Negeri Jakarta. Bantuan pendidikan akan tetap ia terima bila mana para donatur tetap bersumbangsi. Dan anak ketiganya, Nikmatul Khoiriyah, juga dibantu untuk masuk sekolah menengah pertama. Anak-anak itu adalah anak-anak berprestasi karena didikan ibunya. Sekolah yang pinter itu biaya gampang, saya gitu. Biar mama nggak punya duit, mama ngajuin kalau dilihat nilainya, dari nilainya bagus kan, biar orang nggak punya banyak yang pengen bantu. Tapi kalau nilainya jelek, anaknya males. Gimana siapa yang mau bantu, mama aja nyekolahin juga males, aku gitu. Bikin semangat ya, pasti karena mamanya juga semangat ngebiayain, makanya semangat sekolah juga gitu. Yang pertama sih itu. Pertama sih nggak kebayang, dikira setelah lulus bakalan langsung kerja gitu, apa langsung mikirin beban gitu. Tapi ternyata ya bisa kuliah gitu. Nggak nyangka aja sih sebenarnya. Kalau saya harus apa sih, kalau masalah kerja kan istilahnya tuh masalah rezeki pasti ada aja. Berarti kan sekolah dulu, misalkan kitanya ada ilmu pasti kan, kasar katanya itu ilmu itu berbanding lurus sama rezeki. Jadi kita itu dulu ilmu. Alhamdulillah juga mamanya juga berjuang, terus pasti lembaga juga untungnya dapet gitu. Jadi ya jadi semangat sekolahnya gitu. Jadi nggak loyo-loyo gitu kalau sekolah. Ketika ada sebagian orang yang berdoa untuk memohon kemudahan bagi sebagian permasalahan mereka, sebagian orang lagi tergerak oleh hati nurani untuk berjuang menjadi jalan berkah.
Keluarga Ibu Sadana adalah keluarga yang berniat baik mewariskan ilmu bagi anak-anaknya. Namun mereka terbentur masalah biaya. Pastinya, tidak hanya keluarga Ibu Sadana saja yang mengalami kebuntuan dalam hal biaya pendidikan. Selain usaha yang tekun, seruan doa adalah kekuatan pendorong utama untuk mencari jalan keluar. Maka sebagian orang yang lain lagi dengan tekad kuat bersumbangsi menjadi bagian dari jawaban doa bagi mereka yang membutuhkan melalui caranya masing-masing. Makanya sekolah itu, tapi tidak punya biaya untuk pertama masuknya, biaya SPP-nya, biaya buku, seragam, dan lain-lainnya itu. Nah, maka kita berusaha untuk meringankan gitu ya, meringankan beban mereka dengan membuat program pendidikan. Wahyu dan teman-temannya yang sedang berbelanja alat kebutuhan sekolah ini adalah beberapa insan yang mengambil bagian dalam jalan keberkahan itu. Para insan lain tergerak menjadi donatur melalui portal infak. Wahyu dan teman-temannya adalah pelaksana yang mewujud nyatakan niat baik para donatur itu sampai ke tangan yang membutuhkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kita tahu bahwa berbagi itu bisa setiap saat ya, tapi kita lupa juga bahwa berbagi itu tidak hanya dalam ketika kita mendapatkan rezeki, ketika kita mendapatkan katakanlah gaji per bulan atau kita mendapatkan hal yang lain dalam hal yang senang. Tapi berbagi juga ketika kita dalam kesusahan gitu ya. Artinya bahwa kita berbagi kepada siapapun itu tidak menunggu waktu, artinya setiap saat. Kami berharap bahwa lembaga kami ini dapat menjadi lembaga yang amanah, terpercaya, dan bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat, terutama kepada mereka yang du'afa dan miskin, dan fakir dan miskin, agar semua kegiatan kami ini bisa dimaknai dengan positif. Bahwa portal infak ini bisa dimanfaatkan oleh semuanya, karena kami tidak berpihak kepada golongan apapun, tidak berpihak kepada siapapun, kami hanya berpihak kepada membantu mereka yang dalam kekurangan, kemudian membantu kepada sesama. Kemarin nih ada jamnya, ini yang nggak ada. Ini 38. 38. Program pertama adalah program santunan, yang kedua program pendidikan, program pemberdayaan umat, program pembinaan umat, program pemberdayaan penanggulangan bencana, dan program perbaikan fisik. Nanti untuk 100 berapa harus ya? 5. 60. 60. 240. 10 kan? Ya 10, semuanya 240. 40. 6. Mbak Betty, ini kan hampir seharian ya belanja ya. Iya. Ini belanja bukan buat diri kita tapi buat orang lain. Gimana perasaan Mbak Betty? Capek tapi senang, Pak. Senangnya kenapa? Senangnya mah pas ngeliatin, pas dikasih ini yang lucu-lucu gini, pasti anak-anak seneng banget gitu. Apalagi sekolah pertama masuk tahun ajaran baru kan, serba baru gitu.
Portal Infak adalah sebuah lembaga amil zakat yang berdiri sejak 17 Mei 2001. Berawal dari kepedulian beberapa orang pekerja terhadap nasib kaum duafa dan kaum miskin, mereka awalnya mengusahakan mengelola zakat yang dikeluarkan oleh kaum muslimin setiap bulan Ramadan. Lama-kelamaan tidak hanya zakat, tetapi mereka juga mengelola infak dan sedekah yang sifatnya sukarela. Melalui situs portal infak, yaitu www.portalinfak.org, mereka menghubungkan antara para donatur dan penerima. Nur Setiati dan saudara-saudaranya adalah contoh dari orang-orang yang menerima manfaat dan peran portal infak. Ya Pak ya, nanti kalau misalnya udah oke, Tidak hanya memberikan bantuan berupa materi, tim dari portal infak juga melakukan pendampingan kepada setiap penerima bantuan melalui portal infak. Karya dan sumbangsi portal infak juga mencapai beberapa kota lain di Indonesia selain Jakarta, seperti Aceh, Yogyakarta, dan Makassar. Visi portal infak adalah membantu mereka yang berkecukupan untuk menyampaikan berkah bagi yang berkekurangan. Mereka pun bertujuan menjadikan portal infak sebagai wadah komunikasi yang mewujud nyatakan kepedulian terhadap sesama. Sampai kegiatan tahun 2012 ini, kami akhirnya terfokus pada program kesehatan dan program pendidikan. Bagaimanapun juga para duafa tersebut perlu sehat karena untuk bekerja dan sebagainya. Kemudian perlu pendidikan karena untuk hasil dari pekerjaan mereka itu semakin lama akan berkualitas. Artinya dengan pendidikan mereka bisa meningkatkan pendapatan mereka sendiri. Karena banyak orang yang masih peduli, ya. Masih peduli, empati, simpati sama anak-anak yatim, duafa dan orang-orang tidak mampu, ya. Ini. Dan itulah yang membuat kita masih bisa terus berdiri, ya. Dan memaksimalkan bantuan itu. Ya. Untuk beasiswa pendidikan, portal infak memiliki beasiswa cerah, singkatan dari cerdas dan amanah. Mereka yang terutama dibantu adalah kaum duafa, miskin, yatim atau yatim piatu, dan cukup berprestasi. Salim, maaf. Makasih, Salim. Makasih, Di dalamnya ada seragam. Iya. Pas makanya. Banyak, masa pemberiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada khair? Ada Pak. Betul. Kebaikan yang diterima oleh berbagai keluarga terus menerbitkan kebaikan di hati para penerima
untuk pada gilirannya dapat turut bersumbangsi. Hal itu pula lah yang dipesankan Sadana kepada anak-anaknya. Kalau sukses ya jangan lupa sama bantu kayak orang-orang yang jompo-jompo, jangan ngasih sama orang-orang kaya. Soalnya kalau mau ngasih itu ya bantu di lembaga juga, ngasukin di lembaga. Kalau misalnya pesan mama, kalau kamu jadi orang sukses, jangan lupa mama dari kamu bisa sekolah dari bantuan orang. Jadi kamu melihat itu kalau ada orang jompo, ada orang tua, ada anak-anak yang itu, yang enggak itu perhatiin nomor 1 saya. Jangan yang sukses yang itu terus nggak kenal sama adik-adiknya. Harus bantu dulu adik-adiknya jadi akur, biar nggak punya, biar satu keluarga kan dilihat kan kuat kalau akur itu. Kalau nggak akur kan bisa diadu domba sama orang. Jadi jangan lupa sedekah. Soalnya biar gaji dikit, kalau ada sedang ditabung di akhirat gitu. Jadi juga duit sedikit cukup, tapi duit banyak kalau hasil kamu diajak korupsi misalnya kamu mau, jadi nggak berkah. Dengan berbagi, dunia akan lebih indah karena mereka yang berkecukupan membantu mereka yang berkekurangan. Dengan berbagi, banyak persoalan dapat diatasi karena kita hidup tidak hanya untuk diri sendiri. Mari jadikan hidup penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.